Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Utami, mahasiswi Universitas Megabuana Palopo, jurusan S1 Kebidanan, dengan NIM B23061075, kelas 021 Polman 2. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas saya tentang pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual pada remaja dengan dosen pengempu Ibu Rismawati SST MKes. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang remaja, di mana remaja adalah sekelompok yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan termasuk infeksi menular seksual, di mana masa remaja merupakan periode yang penting dalam perkembangan fisik, emosional, dan sosial yang seringkali ditandai dengan perilaku berisiko tinggi termasuk perilaku seksual yang tidak aman. Oleh karena itu, pelayanan promotif dan preventif itu terhadap IMS sangat penting untuk menurunkan resiko penularan dan dampak negatif kesehatan yang berkaitan dengan IMS pada remaja. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang definisi pelayanan promotif dan pelayanan preventif, di mana pelayanan promotif adalah upaya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat dengan cara memberikan informasi, edukasi, dan motivasi agar masyarakat dapat mengadopsi perilaku sehat. Sedangkan pelayanan preventif itu adalah upaya kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau kondisi kesehatan tertentu melalui berbagai intervensi seperti imunisasi, screening, konseling, dan pemberian informasi tentang pencegahan IMS. Nah, di sini pentingnya pelayanan promotif dan preventif IMS pada remaja karena pertama, remaja yang seringkali kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang IMS dan cara pencegahannya. Kedua, perilaku seksual yang berisiko pada remaja dapat meningkatkan risiko penularan IMS. Dan ketiga, dampak IMS pada remaja dapat berupa komplikasi serius termasuk infertilitas, kanker, dan peningkatan risiko penularan HIV. Dan terakhir itu pendekatan promotif dan preventif dapat mengurangi prevalensi IMS dan meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Ada beberapa faktor risiko IMS pada remaja, yaitu pertama, kurangnya edukasi seksual, di mana remaja sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Yang kedua itu perilaku seksual yang berisiko, di mana aktivitas seksual tanpa pengaman memiliki banyak pasangan seksual dan penggunaan narkoba. Terus akses terbatas ke pelayanan kesehatan, di mana remaja mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang ramah pada remaja. Terus keempat adalah pengaruh lingkungan sosial dan media, di mana normalnya sosial dan media itu dapat mempengaruhi perilaku seksual remaja. Baiklah, di sini kita mempunyai strategi pelayanan promotif IMS pada remaja, di mana pertama strateginya yaitu melakukan pendidikan seksual komprehensif, kedua melakukan kampanye di media dan sosial, dan ketiga yaitu pemberdayaan remaja. Di mana pendidikan seksual dan komprehensif itu pertama kita memberikan informasi yang akurat dan komprehensif tentang kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja, dan mengajarkan keterampilan komunikasi dan negosiasi untuk mempromosikan perilaku seksual yang aman dan melibatkan orang tua, sekolah, dan komunitas dalam memberikan pendidikan seksual. Dan kedua yaitu menggunakan kampanye media dan sosial, di mana kampanye itu kita menggunakan media sosial seperti radio dan televisi untuk menyebarkan informasi tentang IMS dan pencegahannya. Terus mengembangkan pesan yang menarik dan relevan bagi remaja tentang IMS. Dan ketiga yaitu pemberdayaan remaja, di mana kita membentuk kelompok sebaya dalam klub kesehatan remaja untuk mendukung dan mempromosikan perilaku sehat.
melibatkan remaja dalam perencanaan pelaksanaan program kesehatan untuk mencegah terjadinya IMS. Sedangkan strategi pelayanan preventif IMS pada remaja yaitu pertama screening dan konseling, di mana kita menyediakan layanan screening rutin untuk IMS di fasilitasi kesehatan yang ramah dengan remaja. Dua, memberikan konseling yang bersifat rahasia dan tidak menghakimi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Kedua, vaksinasi, meningkatkan cakupan vaksinasi human papillomavirus atau HPV pada remaja perempuan dan laki-laki untuk mencegah kanker serviks dan penyakit berkaitan dengan HPV lainnya. Ketiga yaitu distribusi alat kontrasepsi, di mana kami menyediakan akses mudah dan terjangkau terhadap alat kontrasepsi termasuk kondom dan di sekolah, klinik, dan komunitas. Keempat yaitu meningkatkan akses layanan kesehatan, mengurangi hambatan akses ke layanan kesehatan dengan menyediakan layanan yang ramah remaja dan menghormati privasi remaja. Baiklah, kesimpulan dari tugas saya yaitu pelayanan promotif dan preventif IMS pada remaja adalah langkah penting dalam mengurangi risiko penularan dan dampak negatif IMS melalui pendidikan seksual komprehensif, kampanye media, pemberdayaan remaja tentang screening rutin dan vaksinasi, distribusi alat kontrasepsi, dan peningkatan akses